Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi menganalisis perkembangan kurikulum PAI dari masa ke masa yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, serta tujuan kurikulum pendidikan tahun 1952 sampai 1968. Nah, nama anggota kelompok 7 ini terdiri saya sendiri, ini Setiasa Ayu Kasna Putih, kemudian dua teman saya, ini Agustin dan Koirul Waro. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai sejarah perkembangan kurikulum. Apakah kalian tahu berapa kali perubahan dalam sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia? Nah, dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 sampai 2020, negara kita memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, kemudian 2006 atau kita menyebutnya KTSP. Kemudian yang terakhir yaitu 2013 yang berlaku sampai sekarang. Nah, adapun perubahan kurikulum tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun, dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, langsung kita memasuki pengembangan kurikulum PAI. Apa sih pengembangan kurikulum PAI itu? Pengembangan kurikulum PAI adalah suatu proses dalam kegiatan untuk menghasilkan kurikulum PAI. Proses yang terjadi saling berkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, sehingga mampu menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik dalam kegiatan penyusunan desain, pelaksanaan, penilaian, hingga penyempurnaan kurikulum PAI. Nah, langsung kita membahas kurikulum tahun 1952. Kurikulum tahun 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pembelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Silabus mata pelajarannya jelas. Dalam kurikulum ini, seorang guru mengajar satu mata pelajaran saja. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat. Nah, selanjutnya ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan kurikulum 1952. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia sebagai peserta didik yang mempunyai jati diri sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Disimpulkan bahwa dari konsep, arah, dan tujuan serta materi kurikulum 1952 terkandung nilai-nilai pendidikan agama Islam di mana masyarakat digerakkan untuk berjuang. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1952. Kelebihan yang pertama, mengarah pada pendidikan nasional, sehingga menunjukkan betapa pentingnya pemerataan pendidikan seluruh Indonesia. Yang kedua, materi berorientasi pada kebutuhan hidup siswa, sehingga hasil belajar berguna di tengah masyarakat. Yang ketiga, setiap guru mengajar satu mata pelajaran. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, masih kurangnya tenaga pengajar. Yang kedua, tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Kurikulum tahun 1964. Kurikulum tahun 1964. Rencana pendidikan. Konsep kurikulum tahun 1964. Menjelang tahun 1964,
pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan, dan jasmani. Tujuan kurikulum tahun 1964. Yang pertama, arah dan tujuan kurikulum 1964 adalah meningkatkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Tujuan ini diharapkan tercapai dengan melakukan beberapa hal, yaitu peserta didik harus ditanamkan dengan program Pancawardhana. Yang kedua, arah dan tujuan kurikulum 1964 membuktikan bahwa terdapat ajaran pendidikan agama Islam di mana rakyat Indonesia diharapkan mempunyai satu kesatuan politik budaya dan pertahanan keamanan yang selalu merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Dalam kurikulum tahun 1964 ini bersifat separata subjektif kurikulum dengan memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi atau Pancawardhana. Yang pertama, pengembangan diri dengan mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan, pendidikan agama. Kedua, perkembangan kecerdasan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, dan pengetahuan alamiah. Yang ketiga, pengembangan emosional atau artistik dengan mata pelajaran pendidikan kesenian. Yang keempat, pendidikan keperigelan atau keterampilan dengan mata pelajaran pendidikan keperigelan. Untuk yang kelima, pengembangan jasmani dengan mata pelajaran pendidikan jasmani. Kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1964. Kelebihan: pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD hingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, kurikulum bulat atau hanya memuat mata pelajaran pokok. Kedua, muatan materi pelajaran bersifat teoritis. Ketiga, guru masih sulit mengikuti kurikulum yang ada. Kurikulum tahun 1968. Berikutnya yakni kurikulum tahun 1968. Ciri kurikulum 1968 dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dan kecakapan. Bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan moral dan keyakinan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Nah, berikutnya tujuan kurikulum tahun 1968. Yang pertama, arah dan tujuan kurikulum 1968 menitik beratkan kepada kecakapan bangsa, yaitu mencari jati diri bangsa. Jati diri tersebut tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, bahwa kurikulum 1968 menitik beratkan pada nilai-nilai luhur bangsa berlandaskan dasar-dasar pokok agama. Berikutnya kurikulum tahun 1968. Kurikulum bulat. Struktur kurikulum 1968. Yang pertama, pembiasaan jiwa Pancasila. Pendidikan Pancasila berupa pendidikan kewarganegaraan,
bahasa Indonesia, bahasa daerah, pendidikan olahraga. Yang kedua, pengembangan pengaturan dasar, yakni berhitung, IPA, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, yakni pembinaan kecakapan khusus. Pendidikan Pancasilanya berupa pendidikan kejujuran. Berikutnya yakni kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968. Kelebihannya yaitu bertujuan pembentukan manusia Pancasila sejati. Yang kedua, struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Sedangkan kekurangannya yakni muatan materi pada masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Kurikulum berikutnya yakni kurikulum tahun 2013 atau K13. Karakteristik kurikulum tahun 2013. Terdapat sejumlah karakteristik kurikulum 2013 berdasarkan salinan lampiran Permendikbud nomor 96 tahun 2013 yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas kerjasama dengan kemauan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, yakni kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, yang ketujuh, yakni kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.